Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Ya, silakan masuk. Izin masuk Pak. Oke. Baik, silakan duduk. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Apakah duduknya sudah nyaman? Baik, sudah Pak. Sudah ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Perkenalkan, nama Bapak Hanif Hidayat. Bisa Ananda panggil Hanif kalau Ananda? Baik Pak, perkenalkan nama saya Fahmu Ilmi. Asal sekolah saya dari Madrasah Aliyah Negeri Dairi. Ya. Saya umur 19 tahun Pak. Baik, Fahmu Ilmi bisa Bapak panggil dengan nama panggilan siapa? Nama bisa dipanggil Fahmu aja Pak. Oke, Fahmu. Ya Pak. Baik, apakah Fahmu sebelum datang sini ada kegiatan lain? Sepertinya nggak ada Pak. Oh, berarti sengaja datang sini ya? Iya Pak. Oke. Nah, Bapak mau tanya, apakah Fahmu pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah, baru kali ini berarti ya? Iya Pak. Oke, baik. Jadi konseling ini merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, yang dimana Bapak sebagai konselor dan Fahmu sebagai konseli. Yang adapun tujuan dari konseling ini yaitu kita ini sama-sama untuk mengentaskan permasalahan yang akan Fahmu ceritakan. Jadi di sini kita sama-sama dalam mencari solusi untuk permasalahan Fahmu. Apakah Fahmu dapat mengerti? Mengerti Pak. Oke, baik. Nah, Fahmu datang sini secara sukarela atau ada yang menyuruh? Tidak Pak, sukarela Pak. Oh, baik. Berhubung Fahmu datang sini secara sukarela, Bapak harap Fahmu dapat menceritakan semua permasalahan yang Fahmu alami, dan Bapak harap juga Fahmu tidak ada yang ditutup-tutupi terkait masalah yang akan Fahmu ceritakan. Dan dengan Fahmu menceritakan semua permasalahan yang akan Fahmu ceritakan ke Bapak, tentunya Bapak akan menyimpan segala hal yang akan Fahmu sampaikan ke Bapak. Dan jika ada beberapa informasi yang harus atau orang lain ingin tahu, itu akan Bapak konfirmasi dulu ke Fahmu dan akan Bapak minta izin dulu ke Fahmu. Baik Pak. Baik Pak, baik Fahmu. Baik, mengerti Pak. Oke, Fahmu. Nah, apa permasalahan yang akan Fahmu ceritakan? Nah, berhubung saya sudah masuki jenjang mahasiswa Pak. Ya. Saya sedang duduk di bangku kuliah di UIN Syekh Jamin Bukit Tinggi Pak. Oh iya. Fahmu dari program studi apa? Nah, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pak, atau biasa dengan FT. Saya di Prodi Bimbingan dan Konseling Pak. Wah, berarti program studi bimbingan konseling juga ya? Ya Pak. Oke. Apa permasalahan yang akan Fahmu ceritakan? Nah, saya mau menjelaskan permasalahan saya Pak, tentang ada saya dengan senior saya Pak. Iya. Senior saya, ada senior saya ini, dia pertama itu tentang dari segi ngomong Pak. Ngomong Pak. Ya. Nah, yang pertama itu yang paling Fahmu permasalahkan itu sama dia itu, kemarin ada satu rapat. Nah, di rapat tersebut termasuklah ada beberapa orang. Nah, ada satu teman saya, beliau ada berbeda bidang dengan saya. Saya itu mau lagi menjalankan satu
program kerja dari HMPS, Nah, terus itu ada yang pertama itu ada dari si senior saya ini, dia laki-laki. Nah, dan teman saya yang juga laki-laki. Nah, habis itu di saat kita rapat Pak, dia paling saya nggak sakit hatinya itu apa yang dirasakan oleh teman saya Pak. Oh gitu. Nah, itu dia tuh lagi posisinya rapat, dia karena teman saya ini ada kesalahan. Namanya juga kita baru belajar Pak, baru bergabung ke dunia organisasi, juga baru bergabung dengan di dunia perkuliahan. Pastinya beliau senior saya lebih tahu, lebih tinggi pengetahuannya tentang hal itu Pak. Tapi teman saya yang tidak mengerti karena teman saya melakukan kesalahan, yang saya paling marahnya itu Pak, dia marah-marahin depan umum Pak. Sakit hati saya Pak. Berarti di sini kamu sebagai kawan itu juga merasakan apa yang dirasakannya? Iya Pak, saya kan juga namanya juga berteman kayak gitu kan Pak. Ada pasti ada empati, ada hubungan ke rasa Pak. Masa sih orang mana sih yang nggak sakit hati gitu? Di yang pertama itu yang sakit hati yang orang lain, terus yang jadi korban jadi malu. Siapa yang nggak besar kepalanya gitu Pak? Iya. Gitu Pak. Pertama itu. Ya. Nah, yang kedua itu senior saya ini ngomongnya Pak, ngomongnya itu ya Allah keras Pak. Tapi gini Pak, kan mungkin saya nggak tahu dia berasal dari mana. Kalau saya berasal dari Sumatera Utara. Mungkin Bapak mengerti lah gimana dari segi bahasa orang Sumatera Utara Pak ya. tapi saya nggak juga menyelesaikan juga sih di tempat. Tapi beliau nggak tahu saya dari mana, dari Sumatera juga saya nggak percaya dia gitu kan. Nah, tapi dia tuh ngomongnya tuh ya Allah sok keras, sok keras. Mungkin saya pribadi ya Pak ya, saya pribadi itu nggak suka sama orang yang saya kritis, kan namanya juga mahasiswa itu dituntut harus berpikir kritis, tapi dia kritisnya itu disalahgunakan. Dia kritis tapi membuat sakit hati orang itu Pak. Dia kritis membuat sakit hati orang. Nah, itu kayak ngomong dia tuh ngasal Pak, ngasal. Dia kayak mana ini? Dia membentak, ngomongnya nggak sopan. Itu yang saya sakit Pak. Dia pernah satu ketika kemarin ngomong sama saya Pak, ngomong sama saya itu oke, saya masih respect kan, mungkin karena dia kritis gitu kan, tegas. Oke. Makin kesini kok agak lain gitu. Terus saya tanya Pak, saya dengar dari mereka yang teman-teman, mungkin teman beliau ya Pak, itu banyak yang nggak suka sama dia gara-gara dia ngomong kayak gitu. Nah, setelah kamu merasakan itu, tindakan apa yang kamu lakukan ke senior kamu itu? Nah, kemarin ya mungkin kesalahan saya sendiri Pak. Ya. Saya ada nggak ngomongin dia. Sedangkan dia lewat aja pun nggak, dia menegur saya, dia nggak merasa bersalah. Dia nggak tahu kalau saya sakit hati, tapi saya pribadi ya sakit hati. Terus saya daripada ada permasalahan, kalau dari saya buka aja Pak ya, ini bisa terbuka kan? Boleh. Rahasia kan Pak? Boleh. Nah, saya itu emosi saya itu tinggi Pak. Saya nggak memikirkan siapa dia, dari mana, apa jabatan dia. Saya nggak pikir kalau saya sedang marah Pak. Sekelas ya hak orang yang tertinggi yang harus kita patuhi aja Pak, saya lawan Pak.
kalau saya sedang emosi. Tapi karena saya mulai berpikir, saya jauh pergi ke kuliah di antara orang tua saya, buat apa saya bermasalah kan gitu. Saya mending memilih diam saja Pak. Tapi satu ketika ada itu namanya ketua umum saya Pak, ketua umum dari HMPS. Nah, dia tahu memiliki kasus saya dengan senior saya ini Pak. Nah, beliau panggil, ternyata beliau udah duluan manggil senior saya, dan kemarin itu ada ketum kita panggil Pak. Ketum ini nanggil saya juga. Beliau katakan, udahlah Fahmu, nggak usah daripada permasalahan, mending kita selesaikan. Di pertama itu saya masih sekali diajak, Fahmu masih nolak. Dua kali diajak masih nolak. Ketiga kali ini posisinya itu sedang ada kumpul juga, mungkin lagi santai-santai gitu kan Pak, diajak makan-makan bareng. Di situ Fahmu banyak dapat nasihat kalau bahwasannya silahkan berbaik aja lah, jangan ada masalah-masalah. Tapi kembali saya sendiri, ya udahlah, mending daripada lama-lama kayak gini. Karena juga mungkin saya sejahat-jahatnya dia, mungkin nanti suatu saat saya berpikir itu saya bukan butuh dia Pak, kan gitu Pak. Nah, situ saya dipanggil sama ketum saya. Saya nggak tahu mau ada acara gerangan apa, karena kan tiba-tiba Fahmu, saya ditelepon, Fahmu tolong datang dulu bentar. Kemana antum gitu, Fahmu bilang kan, datang aja dulu ke rumah saya katanya. Ngapain tum, datang sajalah gitu. Baik tum, karena mungkin karena saya juga tahu posisi saya sebagai anggota dan ketua yang memanggil, pasti ada apa-apa gitu kan. Kok tiba-tiba dari ketua langsung ke anggota? Kenapa? Kan ada menteri-menterinya, ada bidang-bidangnya, kenapa nggak melalui itu? Pasti ada hal yang nggak beres gitu kan. Tapi Pakmu nggak mikir bahwa akan ada membahas permasalahan itu. Nah, di situ Pakmu ditelepon, ternyata Pakmu dijumpa kan. Duh, kok jumpa pula lah sama anak nih, Pakmu bilang. Tapi, ya Allah, ini egois ini nggak perlu dimainkan sih itu. Nah, di situ Pakmu didudukkan lah, duduk bersama ketum. Ada beberapa orang yang mungkin siap menyelesaikan masalah. Ternyata Pakmu diselesaikan akan permasalahan tersebut gitu Pak. Jadi tindakan Pakmu itu ya itu tadi, saya menurunkan egois saya yang dulu saya keras sekali, tapi udahlah diselesaikan Pak. Nah itu Pak. Nah, dapat dikatakan Fahmu kurang senang ke senior Fahmu ini dari segi dia mengajarkan ke orang lain itu, tapi gak memikirkan perasaan dari kawan Fahmu ini ya? Iya, kalau dibilang Pak ya, sebenarnya itu niat dia itu baik, tapi caranya aja yang salah, gitu Pak. Oke, baik. Apa ada faktor lain yang menyebabkan Fahmu tidak suka ke senior Fahmu itu? Nah, ada Pak. Ini Pak agak panjang sedikit nih Pak. Ya. Itu Fahmu kan di Fahmu udah bermasalah sama dia, tapi ada kaitan ke pihak ketiga. Iya. Apa tuh? Pihak ketiga ini satu orang, kita sebut saja dia ini seorang pacar dari senior saya. Seorang pacar. Nah,
saya permasalahannya itu, tapi faktor lain inilah yang bikin saya makin sakit hati kali Pak. Ya. Saya itu posisi sedang masih dalam rapat yang tadi. Oh, dapat jadi. Masih dalam rapat yang tadi. Itu di situ awal mulai timbulnya masalah saya sama senior saya Pak. Nah, itu dia punya pacar. Ya. Dia punya pacar. Tapi yang utamanya, yang paling intinya ini, dia 11-12 sama senior saya. Sifatnya sama. Tapi paling parahnya lagi saya pengatur. Itu yang sakit kali hati saya Pak. Saya itu bukan kawan saya yang kena, kok ya korban, saya pribadi tuh. Sumpah Pak, itu turun harga diri saya Pak. Turun. Masalah apa yang menyebabkan kamu sebegitu sakit hatinya sama si pacar dari senior kamu nih? Gitu kan, posisi kita ceritakan alurnya saya langsung Pak. Itu saya pertama posisinya rapat. Ya. Posisinya rapat. Nah, beliau sebagai sebut saja sekretaris dari rapat tersebut. Rapat itu sedang mengadakan satu acara untuk acara dari organisasi. Ya. Tapi saya terlibat sebagai kepanitiaan di sana Pak. Ya. Itu saya itu pertama itu dia sebagai sekretaris. Oke. Dia sebagai sekretaris, saya tahu di dalam struktural organisasi, ketua, sekretaris, bendahara itu partai tertinggi. Ada mungkin namanya penasihat atau SC. Kan gitu Pak. Saya di situ posisinya sebagai anggota di divisi humas. Hubungan masyarakat ya. Ya, hubungan masyarakat. Nah, itu saya itu gimana ya Pak ya, hancurnya harga diri saya yang pertama itu dia ngatur. Belum sampai di situ Pak, masih ada pertama. Dari awal sebelum adanya dibuat rapat, di situ udah mulai sakit hati. Masalahnya itu di pertama itu adalah masalah terbesar bagi Pak itu Pak. Sepamu itu kan masuk di organisasi HMPS. Sedangkan beliau ini di bidang lain. Kita masih dalam satu organisasi, tapi berbeda bidang. Beda bidang. Kalau itu ketua umum saya belum tahu akan permasalahan itu. Itu belakangan dia nanti bakal saya kasih tahu Pak. Terus itu saya diajak, kan itu ada permasalahan di open recruitment. Biasanya itu kalau di organisasi saya itu open recruitmentnya melalui media visual atau itulah melalui link, ada link teknologi, kita kasih pendaftaran gitu Pak. Nanti bakal ada sisi wawancaranya. Akan tetapi mereka sudah berbeda. Karena seharusnya itu di open recruitment itu aja itu ada pertama itu sebar pamflet, sebar link. Habis itu kasih tenggat waktu, terus kasih administrasi, mungkin penanda dia bawa mahasiswa. Habis itu dia ada itu sesi wawancara. Dari sesi wawancara itulah baru kita terima atau tidak. Itulah namanya struktural Pak. Tetapi dia itu melawan Pak, melanggar sangat sekali Pak. Dia itu main, kalau bahasa saya itu mungkin Bapak tahu comot-comot, memilih-milih. Dia langsung mengambil orang saja. Tapi di situ saya posisinya karena nggak enakan,
nggak enakan sama ada terlibat teman saya, beliau yang ngajak, itu nggak mungkin saya tolak kan, karena teman sendiri. Terus pertama itu dia ngechat, dia cuma nggak ada ngomong santun atau apa Pak, dia cuma assalamualaikum katanya Pak. Kamu nanti sama kakak ya. Ngapain Kak? Iya itu dia ikut kepanitiaan. Kepanitiaan apa Kak? Pengertian acara gitu. Masih bingung Kak, karena masih ada tugas lain mau dikerjakan gitu, kamu bilang kan. Udah ikut aja katanya. Dia itu pertama masih ada perasaan. Kedua itu udah ikut aja kamu katanya. Terus nanti itu di situ ada temanmu loh katanya. Siapa? Si itu katanya. Oh ya, dia sebagai apa? Dia ada di bidang acara dia. Wah ya udahlah, mungkin teman saya sendiri nggak saya ikutkan gitu kan, nggak saya bantu. Oh ya udah Kak, yakin ikut ini kan? Ya udah yakin Kak, ikut ya nanti kamu bidang kamu nggak akan, bidang di acara kamu nggak kami bantu. Gimana sih gitu Pak? Nanti bidang kami nggak mau bantu bidang kalian katanya gitu Pak. Masa sih, satu organisasi loh. Di satu organisasi berani dia ngomong gitu Pak. Di situ melalui chat WhatsApp. Dia bilang gitu, masa Pak, nanti kami bantu bidang kamu loh. Seakan-akan menurut kamu ya itu mungkin lah, mungkin bantuan gitu. Pertama, baru melibatkan adanya bidang. Itu bidang namanya sakit hati lah, namanya bidang saya begitu kan. Yang ketiga pemaksaan. Masa sih kan dia maunya gini loh, menurut saya menerima open recruitment itu kan seharusnya bagus-bagus. Fahmu, ini kami mau ngadakan acara gitu kan, mau nggak ikut, nanti ada bidang-bidang ini, pilih ya, nanti kalau kamu mau konfirmasi kembali kepada kakak. Kan selesai. Kenapa harus dia ajak sama bidang-bidang saya Pak? Itu yang permasalahan sama saya Pak. Permasalahan pertama di dalam satu rapat. Yang kedua, di situ ada rapat pertama. Rapat pertama itu kan Pamu Humas, hubungan masyarakat. Jadi tentang surat menyurat, administrasi itu Pamu yang ngerjain. Nah, dia sebagai sekretaris yang membuat surat, dia yang lama mengirimkan surat kepada kami, tapi kami yang dimarahi. Siapa nggak sakit kayak gitu? Masa sih? Kan harusnya kan Pamu udah konfirmasi, Kak, surat kapan disebar? Nanti ya katanya. Dia yang bikin lama surat itu. Oh mungkin Pamu bilang gini, mungkin teman-teman setim, mungkin kakak itu lagi ada kuliah sampai sore mungkin, makanya nggak sempat. Mungkin besok aja lah. Nah, Pamu tunggu nggak ada dikirimnya. Sampai sudah ditanya gitu sama penasehat, kalian sudah bagikan surat belum? Nah terus itu Pamu dimarahinnya, sedangkan dia yang lama ngirim. Kamu kenapa? Kan kakak udah ngirim di hari Rabu, kenapa kamu kirim di hari Kamis? Saya ada kuliah Kak. Itulah kamu dimarah-marahinnya Pamu Bang.
Yang kedua, itu permasalahan yang kedua. Yang ketiga itu mendesak. Disinilah yang paling salah satu paling pokoknya semua lah sakit hati kamu. Mendesak. Nah, dia itu mendesaknya itu dia tuh nyuruh masukin surat pinjaman tempat. Suruh peminjaman tempat. Kan gimana sih kalau namanya juga yang pihak yang menerima masalah tempat atau fasilitas di dalam kampus satu orang, sedangkan bapak tersebut tidak ada di tempat. Tapi beliau nggak tahu apa-apa. Itu saya ceritakan itu paling sakit hati, Pak. Itu saya itu udah nunggu loh 1 jam di ruangan tempat pihak itu menunggu bapak itu. Ternyata bapak itu belum datang juga. Nah, tapi dia baru pulang dari kuliah, terus ditelepon malam, didesak, mana kenapa kok belum ada surat pemilihan tempat, mana ini kata gitu. Cepat kata gitu. Sedangkan bapak itu nggak ada. Masa kamu bikin tidak sendiri? Itulah, itu didesak-desaknya kamu. Kalau sedang teman-teman lain, gimana mereka udah takut. Kamu juga udah pusing, masa sih gimana ini? Yang udah ketiga tuh. Ketiga. Terus udahlah terima pinjaman tempat. Belum terima. Kamu baliklah ke tempat yang acara kamu ini. Kamu nunggu di situ. Dia tiba-tiba kalian jumpa. Balik di situ dimarahi Bang. Kamu kenapa kok belum apa? Bapaknya belum datang, kamu bilang gitu. Gimana mau dapatkan surat gitu, kamu bilang. Cepatlah, janganlah dilama-lamakan. Kesian ini orang, katanya gitu. Masya Allah, udahlah Pak, sabar. Udah ketiga. Kamu di situ rupanya dapat chat boleh diambil. Kamu ambil surat, udah ditandatangani, udah dikirim ke pihak surat menyurat. Nah, udah dibukalah pintu. Nah, baru buka pintu, kamu langsung diaturnya. Misalnya ngaturnya macam gimana ya? Macam bos kali lah. Itu kalian itu ini ya. Masa sih kita harus kan briefing dulu, nanti bidang ini ngasih yang ini, bidang ini bersihkan ini, yang ini mengerjakan yang ini. Harusnya begitu kan. Dia nyuruh personal. Siapa yang nggak sakit di personal gitu? Kamu gini ya, kamu yang ini ya gitu. Nah, itu udah panas nih. Itu udah posisi capek. Masa 1 jam nunggu Bang? 1 jam gini Pak, panas tadi itu loh Pak. Aduh. Habis itu, nah itu kan tempat tersebut tidak menggunakan kursi. Sedangkan di tempat itu ada kursi, sedang telah dipakai acara oleh orang lain mungkin ya. Nah, itu kami disuruh susun. Kamu udahlah, ikutlah menyapu. Belum lagi siap menyapu, udah disuruh ke tempat yang baru. Disuruh hal baru itu. Apa yang dilakukan oleh si sekretaris panitianya tadi ini? Itu dia gini, dia ikut juga dalam itu. Nah, di situlah yang paling kesel kan. Dia sekretaris. Bapak tahu nggak fungsi sekretaris? Tahu. Nah, fungsi sekretaris itu surat menyurat kan Pak? Nah, fungsi sekretaris itu fokus di surat. Tetapi di bidang yang bukannya
tugas dia yang bukan posisi dia, itu dikerjainya. Nah, tuh kami enggak, yang dia sudah kan Pamu membantu di perlengkapan, sudah mengangkat-ngangkat, dia mengangkat, sedangkan gak ada lagi yang mau diangkat. Nah, itu dibilangnya, woi Pamu kenapa kok kamu enggak apa? Dia personal loh. Pamu kenapa kok enggak diangkat ini katanya? Loh, itu kan kamu udah ngangkat, Pamu bilang gitu. Enggak boleh gitu, harus kerja lah katanya. Sedangkan tugas Pamu di situ, dia yang angkat, dia yang mengerjakan. Nah, dibilangnya Pamu kurang nggak kerja. Nah, dah 5. Oh, kayak gini rupanya ya. Dah, baru ada 1 kursi belum terangkat. Nah, Pamu angkatlah kursi berat-berat, mau taruh ke belakang. Lagi posisinya ngangkat, lagi posisi yang ngangkat itu. Nah, disuruhnya pula Pamu itu angkat dulu katanya. Pamu bilang enggak, kau tengok aku ini lagi ngangkat apa? Pamu bilang gitu. Membentaklah Pamu. Oh iya katanya. Mau kerja deh, Pamu pas dulu. Udah saking kesel ini. Itu datang untuk ke Pamu kerjailah yang disuruh dia tadi. Nah, baru duduk bentar, Pamu ambil dulu itu katanya. Baru duduklah aku kak, Pamu bilang gitu kan. Ya udah ambil dulu cepat. Nah, didesaknya, udah mendesak mengatur pula. Udah situ dah. Nah, di situ Pamu udah nggak mood kali bang. Gitu pak. Udah nggak mood, Pamu udah selesai semua, tinggal ngadain rapat gitu kan. Nah, didesaknya lagi, gimana itu, kenapa? Pamu tanya, kenapa itu surat lama tadi bapak itu? Oh, Pamu diam aja, karena bukan di masa itu, waktu itu untuk menjawab itu. Nah, Pamu diam. Maaf ya Bu, Pamu bilang aja seperti itu. Nah ya, baru selesai itu masuk besok harinya. Besok harinya itu udah hari H. Udah. Ada satu ketinggalan. Ada ketinggalan. Paling Pamu sakit hati nih. Kan itu tadi, maaf ya Pak ya. Nah, baru Pamu ingat itu. Itu kan siap Pamu gak mood itu, mau pulang aja, udah situ posisinya belum mandi, belum makan. Nah, kecapean, baru nunggu sejam itu. Namanya tugas harus dilaksanakan gitu kan Pak ya. Nah, habis itu dia buat karpet, dia buka karpet. Itu yang Pamu bilang tadi, bukan tugas dia di kerjanya. Itu yang membuat tata letak peserta nanti di acara tersebut itu di bidang acara. Sedangkan bidang acara meminta bantuan saya. Sedangkan saya mau mengerjakan itu, dia sudah mengerjakan. Saya mau pilihan apa? Oke, anak acara itu masih sedikit di sana. Ada yang masih di luar mengerjakan sesuatu untuk hal tersebut kan, organisasi tersebut. Nah, itu dia yang menguruskan itu. Pamu bilang, Kak posisinya gini aja, lebih bagus, lebih nampak lagi katanya. Enggak, kalian nggak tahu itu gimana. Waduh, di situ Pamu memang betul marah besar. Suka kau lah, Pamu bilang gitu. Pamu keluarin dong hasil aslinya Pamu, bilang gitu kan. Suka kau lah, kau pikir lagi itu, Pamu bilang gitu. Pamu bentak di depan orang ramai. Siapa nggak emosi gitu? Dan Pamu bilang dari awal, kalau Pamu kalau emosi nggak mandang orang, mau siapapun dia, mau atas, mau bawah, mau kecil, mau besar, Pamu gas, Pamu bang. Itu Pak. Pamu nyuruh tuh kan, bagusnya kayak gini. Pamu bagus loh ngomongnya, bagusnya kayak gini Kak. Kalian nggak tahu kemarin dulu kayak gini katanya.
loh gini loh kak, biar bagus saja, mintalah kak, ini tugas kami, kata. Kalian nggak ada kerja katanya tadi, katanya kan. Itu bang bilang tuh, suka kau lah, kau buat lagi kayak gitu bang bilang. Itu pak ada situ pamu pegang tali, pegang tali, pamu empas ke belakang, pus, terkejut semua orang. Itu kan besar bunyinya itu. Gigi pamu pulang. Kamu aman diri tenang di kos kan? Gimana ini ya? Oh salah, kamu udah pikiran gini, udahlah, gak usah lah kamu ikut acara ini, cabut aja lah, gak usah datang gitu kan? Nah, habis itu ditelepon dong sama teman saya. Mau tolong kamu, datanglah kamu. Nanti lah itu kalau masalah itu mau katanya. Enggak, males aku bilang. Kau kalian kerja kan aja sendiri, mati ada kan situ. Mau bilang gitu loh. Jahat kan, pak saya kan pak. Sebenarnya itu nggak boleh gitu kan pak ya. Nggak boleh ngomong gitu pak ya. Tapi itulah sakit hati pak itu pak. Suka hati kalian lah buat kalian situ gitu kan. Nah, dan itu dengan si ketum. Saya namanya saya orangnya kalau dihargai pak, saya bukan junjung tinggi mereka pak. Jangankan hati pak, kepala saya kalau saya dipengar pasang apa ya kasih kak. Pak, itu katanya pakmu baliklah ke sini pak lagi. Udah lah tuh, lanjut aja lah acaranya. Balik enggak? Tugas kamu belum siap loh. Udahlah belum. Izinkan saya, berikan saya waktu sebentar. Nanti saya datang, saya berberes-beres dulu. Jadi saya belum posisi, belum mandi, saya berberes-beres, saya sudah bersih lah kan. Nah, itu saya duduk bentar. Udahlah, nggak usah aku datang. Di sisi lain, masa nggak enak udah di pucuk-pucuk gini nggak datang gitu kan. Nah, itulah. Nah, kan tadi ada ketum yang bilang tugas kamu belum selesai. Tugas apa yang ketum itu maksud tadi? Tugas itu yang ada 2 tugas di Jamhur itu. Kamu diminta sebagai penceramah. Itu adalah acara inti dari segala inti. Kamu yang menjadi penceramah, membawakan tausiah di acara tersebut. Itu ada acara ceramah. Tibanya sebagai pemateri lah dibilang, sebagai pemateri. Nah, di situ tugas pertama. Yang kedua itu saya sebagai humas. Humas di situ karena tugas saya sudah selesai. Tentang surat menyurat, itu posisi saya itu penerima tamu, sedangkan humas itu penerima tamu, sedang saya di situ kalau nggak ada siapa yang menerima tamu. Ini gitu. Nah, saya lanjutkan aja lah. Saya datang kembali. Nah, di situ saya buka materi saya untuk memfasilkan lagi. Saya duduk sebentar. Nah, di situ kan beda dong. Saya di situ bukan lagi sebagai panitia di hari H. Saya sebagai pemateri di sana. Kalau saya sebagai panitia itu di sebelumnya. Karena tugas saya itu sudah selesai. Membagi saya, kan tim saya untuk penerima tamu. Nah, saya tidak memakai seragam seperti ketentuan dari kepanitiaan. Saya memilih pakaian saya sebagai materi. Sedangkan kenapa baju kamu kayak gitu kamu? Di komentarnya saya sedang duduk lagi diam, lagi nenangkan diri, saya lagi baca materi saya supaya lebih fasih lagi gitu kan Pak ya. Nah, itu di komennya, kamu kenapa nggak kerja, tengok itu aku butuh bantuan katanya. Kamu bentak lah situ, nggak kau tengok aku ngapain ini.
pikir kau sikit, Bang bilang gitu. Itu Pamu nggak ada mikir sih, nggak ada menyesalnya gitu, udah sakit hati gitu, dah sembari itu Pamu udah mau, aduh pulang lah aku ini tuh gimana gitu. Sedangkan itu udah acara sudah mulai di pembukaan. Kalau sekiranya Pamu itu jahat, di pembukaan itu bisa Pamu izinkan mandi terus pulang, bisa. Tapi itulah saya Pak, saya itu orangnya pantang pulang sebelum padam. Pantang siap tugas, pantang pulang sebelum siap tugas. Itu tugas saya harus saya laksanakan dengan sebaiknya. Ketika sudah selesai baru saya balik istirahat. Itu kerja Pak. Itu udah. Nah, berjalan waktu saya bawakanlah ceramah saya. Alhamdulillah itu saya selesai membawakan ceramah saya kurang lebih ada 30 menit gitu kan Pak ya, untuk mengisi acara inti. Nah, habis itu ada itu namanya sesi makan bersama. Makan bersama di akhir. Nah, di situ sesi makan bersama pastinya di situ tugasnya konsumsi. Sedangkan ada tim saya juga ikut membantu karena butuh personel mereka. Nah, di situ saya sebagai penerima tamu, saya sudah duduk kan. Saya di situ bukan sebagai panitia lagi, akan tetapi saya sebagai pemateri. Nah, pastinya saya duduk di barisan orang-orang tertentu. Pastinya saya sudah ada kursi dong di sana. Gitu. Nah, saya duduk di sana. Akan tetapi kembali ke kakak tersebut. Muncung dia bilang gini, itu Pamu kenapa nggak bantu, kenapa nggak kerja? Kan sudah saya bilang dari kemarin itu, saya nanti di hari H posisinya sebagai pemateri, tidak sebagai panitia. Jadi posisi saya duduk saya di sini sudah saya jelaskan. Tapi dia itu nggak hiraukannya saya Pak. Nah, saya tugas saya sebagai pemateri, saya duduk di bagaimana telah disiapkan kan gitu Pak. Nah, itu dibilang Pak, itu kenapa itu Pak gimana ya, kenapa nggak dibantu itu? Itu sama sakit hati Pak. Nah, habis itu udah ada 7 masalah, pokok masalah memang. Sementara itu dievaluasi. Itu dia malah nanya, kenapa itu yang panggilan surat peminjaman tempat itu kenapa lama dipinjam tempatnya? Nah, disitulah Pak mendukkan semuanya Pak. Itu di sesi evaluasi ya. Nah, itu kan anda nggak tahu Pak bilang. Saya udah sakit hati ini Pamu kak, pegang kau kan dia. Kakak enggak sih, Pamu kau kan. Tapi udahlah, ini di rapat nggak mungkin ngomong gitu kan. Kalau bisa di pribadi lah, jadi nggak apa-apa yang itu. Kakak nggak tahu, aku udah sejam aku nunggu loh. Gitu. Aku udah sejam aku nunggu. Sejam apa nunggu? Kenapa lama kali sampai kayak gitu katanya? Itu yang menjaga tempat itu bedah pulang. Yang pihak minjam tempat itu juga lagi nggak ada di tempat. Kayak mana mau minta buka tempat? Sejam aku nunggu loh. Kok nggak percaya kamu tanya itu sama ketum. Ketum ini kan diam. Dia nggak tahu. Dia nanti menengah gitu kan. Kalau saya tanya juga, iya betul itu. Tanya sama ketum, betul itu katanya. Langsung ketum pun marah.
kamu nggak tahu itu Fahmu Indah berkorban dia. Nah, belum ada dia makan dari pagi, belum ada dia mandi, mau ada ngapa-ngapain demi kamu lah, itu yang kata betul. Nah, kakak dengar itu Pak bilang gitu. Nah, itulah, itu masih belum selesai. Nah, waduh Pak, pasti ada perdebatan itu. Perdebatan seperti apa yang menurut yang seperti kamu katakan tadi? Perdebatan. Perdebatan itu gini, kayak mungkin di situ acaranya mungkin udah bilang tergolong hancur. Iya. Sukses, tapi hancur internal. Itu semua salah. Nggak ada yang benar, nggak ada juga, semua salah. Nah, baik, dapat dikatakan sekretaris panitia dari acara Fahmu itu ada sangkut pautnya sama senior Fahmu ya? iya Pak, karena itu pacarnya. Ya. Dan si sekretaris panitia ini kayak mensalahgunakan pangkat. Nah iya. Itu lupa Pak. Ya. Dia mencalahkan gunakan pangkat. Mungkin dia mikir dia itu karena dia udah sebagai jajaran ketua. Ya. Itu kan jajaran ketua sekretaris. Nah, dia pikir dia itu udah hebat Pak. Jadi dia kan oke, kita tahu ketua itu tugasnya cuma mengatur, mengarahkan. Tapi tupoksi itu kan tupoksi ketua sih. Bukan tupoksi dia. Itu yang bikin. Jadi dia pikirin karena dia udah jajaran ketua, saya sebagai anggota, dia berani menggitukan saya. Baik, dapat disimpulkan bahwa Fahmu bermasalah pada senior Fahmu yang cowok ini karena dia ini mempunyai jabatan tapi dipersalahgunakannya dan didukung dengan faktor dari ceweknya. Dan dari ceweknya itu yang menyebabkan Fahmu lebih sakit hati dan karena dia 11-12 sama cowoknya itu menurut Fahmu sama aja, bukan begitu? Iya Pak. Dan itu 11-12 namanya. Dia suka menyalahkan guna jabatan, membentak-bentak orang di depan umum, mendesak-desak. Kok sama lah sih Pak. Maka untuk masalah ke ceweknya ini, apakah Fahmu sudah ada membicarakan dulu kepada ceweknya ini tentang apa yang Fahmu rasakan? Nah, itu Pak. Ada, kalau itu Fahmu nggak ada itu, tapi kesalahan Fahmu itu melampiaskan kepada seniornya, kepada pacarnya, senior Fahmu gitu kan. Itu Fahmu nggak mau bermasalah sama yang cewek. Itu lagi Pak, kembali yang Fahmu bilang, siapapun dia, mau besar mau kecil, Fahmu kalau udah emosi, Fahmu nggak mandang orang. Sedangkan Fahmu orang itu nggak mau bermasalahin sama cewek. Tapi gimana ya, kalau Fahmu tipenya itu maunya itu diluapkan semuanya, lalu berdamai. Isi hati Fahmu itu Fahmu nggak bisa nyimpan dendam. Nggak mungkin Fahmu nyimpan dendam. Kalau gitu Fahmu sampai sekarang itu masih sakit hati sama dia. Mungkin ada maaf kali Pak. Ya. Ada hal lain yang Fahmu lakukan. Apa itu? Mungkin Fahmu bikin tindak kriminal, kejahatan, tindak kekerasan. Ya. Oke, baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa Fahmu ini lebih bermasalah atau lebih sakit hati kepada si ceweknya ini. Dan karena Fahmu tidak mau berurusan sama cewek, Fahmu lampiaskan ke
cowoknya gitu. dan senior Famu ini kan tambah juga faktor tadi yang seperti dia dalam memimpin itu dia kayak tidak menghargai perasaan orang lain. Iya Pak. Nah, baik. Nah, di sini Bapak akan memberi informasi bahwa dalam faktor mendidik orang itu ada dua. Yang pertama itu orang ini mendidik dengan cara keras. Yang kedua, orang ini mendidik dengan cara memainkan perasaan. Gimana itu Pak? Nah, untuk orang yang mendidik secara keras nih, Ya. contohnya kayak senior Famu. Nah, kalau untuk yang mendidik mengenai perasaan ini biasanya itu dilakukan oleh guru-guru. Nah, guru-guru ini lebih mengajar anaknya itu kan tidak berkata kasar, Iya. lebih mengenai perasaannya. Senior Famu ini menerapkan metode mengajar kepada orang itu melalui cara keras, tetapi dia tidak melihat situasi dan kondisi. Nah, walaupun dia memiliki sifat mendidik orang atau mengajarkan orang itu dengan sifat keras, di sisi lain dia pasti punya sifat ketegasan. Dan di situ dia termasuk kepada kepemimpinan otoriter yang tegas. Ya. Nah, jadi kan permasalahan Fahmu ini lebih memberatkan ke si ceweknya berarti ya. Nah, apakah Fahmu ingin lebih menyelesaikan permasalahannya langsung ke ceweknya atau Fahmu cukup Fahmu pendam aja? Kalau Fahmu bagaimana? Nah itu Pak, kalau Fahmu sebenarnya ya Pak ya maunya itu Fahmu sampaikan gitu, kan gitu. Fahmu sampaikan, akan tetapi Fahmu tidak bisa mengatur emosional Fahmu Pak. Karena gini, Fahmu menyelesaikan masalah itu kalau tidak dengan marah belum sampai. Tapi cara Fahmu itu Fahmu akui salah gitu. Mungkin ada nggak sih Pak solusi dari Bapak kalau menyelesaikan masalah itu gimana Pak? Nah, kan Fahmu masalah kesenian Fahmu ini kan lebih ke dari segi dia memimpin aja, bukan kena ke pribadi Fahmu sendiri. Berbeda dengan si ceweknya tadi, lebih kan si ceweknya yang lebih ngena di pribadi Fahmu kan. Nah, kan tadi Fahmu juga bilang kalau Fahmu ingin menyelesaikan masalah sama ceweknya, tapi ya karena Fahmu takut emosi nggak terkontrol tadi ya. Nah, di sini Fahmu dapat mencari orang yang rasanya Fahmu percaya bahwa kalau sama orang ini Fahmu lebih bisa mengendalikan emosi. Nah, kalau Fahmu udah dapat orang itu, apakah Fahmu tahu apa yang akan Fahmu lakukan selanjutnya? Mungkin nggak tahu, tapi gini Pak, kalau udah dapat orang itu Pak, mungkin Fahmu bawa gitu ke dia, mungkin dari orang yang percaya ini, yang Fahmu percaya itu, Fahmu juga cari orang lain. Nah, Fahmu panggil yang bisa menengahi Pak, itu mungkin bisa nggak itu Pak? Nah, boleh. Karena lebih banyak orang yang Fahmu rasa bisa mengendalikan emosi Fahmu itu lebih baik. Nah, untuk membicarakan kepada si cewek yang senior Fahmu ini, mungkin Fahmu bisa lakukan untuk awalnya itu menyampaikan apa keluh kesah dari Fahmu. Nah, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak.
jika kamu sudah menyelesaikan permasalahan sama si cowoknya ini, bagaimana perasaan kamu nanti? Mungkin perasaan kamu lebih tenang, karena isi hati kamu juga sudah keluar, dan juga kamu udah maaf-maafan dengan beliau, dan juga mungkin kamu udah memberikan saran pada beliau. Nah, dari sampai dapat pembicaraan terakhir tadi itu, kamu merasa sudah tenang dan kamu sudah memaafkannya, Pak. Nah, tindakan apa yang akan Fahmu lakukan jika mendapatkan permasalahan yang seperti yang sama tadi? Jika ada permasalahan yang sama seperti kasus ini, tindakan apa yang akan Fahmu selanjutnya lakukan setelah Fahmu berarti pembelajaran dari masalah tersebut ya Pak ya. Pembelajaran yang Fahmu dapat tersebut mungkin Fahmu lebih melihat dulu bagaimana orang tersebut. Mungkin di situ sisi lain kamu anggap sama saja gitu, tapi dari situ, dari permasalahan tersebut kamu dapat ambil pembelajaran bahwa orang itu tidak sama. Karena Pak, benar juga sih kamu baru ingat, karena yang Bapak bilang sampaikan tadi, kalau tipe-tipe orang yang membuat pemimpinan itu ada yang lembut, ada yang dengan keras. Keras, bukan kekerasan, keras. Tegas ya Pak ya. Tapi kamu pikir itu pemimpin cuma hanya yang bisa menyentuh hati, karena kamu dipimpin mungkin karena ini lebih banyak orang yang menyentuh hati, kayak guru, kayak orang tua kamu. Itu yang memimpin kamu itu dengan hati. Tidak ada mungkin yang kekerasan mungkin, tapi mungkin dari sini kamu udah belajar bahwa ada tipe-tipe orang gitu Pak. Itu yang kamu ambil. Jadi kamu udah tahu harus gimana menghadapi orang yang keras, gimana menghadapi orang yang lembut gitu Pak. Nah, tadi kan juga Fahmu bilang bahwa Fahmu akan menyelesaikan permasalahan yang ke si cewek ini. Kapan bisa Fahmu akan menyelesaikan itu? Apakah besok bisa? Mungkin kalau lebih akrab lagi mungkin kamu lebih akan minggu depan lah. Oh, minggu depan. Ya Pak. Baik, enggak apa-apa. Minggu depan lah mungkin. Itu kan kamu sudah berdamai sama dia. Tapi mungkin untuk mempererat lagi agar lebih kembali dengan suasana tanpa ada ketegangan mungkin. Gitu Pak, seperti itu Pak. Nah, baik. Berarti minggu depan ya? Ya Pak. Nah, bagaimana hasilnya di minggu depan? Bapak juga ingin tahu nanti bagaimana hasilnya ya. Baik Pak. Nah, apakah ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Oke, baik. Nah, berhubung tidak ada yang ingin dibicarakan, Bapak setengah jam lagi akan ada sesi di kelas, akan ada ngajar di kelas. Apakah bisa kita akhiri sesi konseling kita? Terima kasih Pak udah menerima dengarkan cerita Fahmu Pak. Ya, sama-sama. Sampai di sini Fahmu udah merasa agak lega dikit dan juga dapat menyelesaikan masalah Pak. Oke. Mungkin Fahmu bisa kembali lagi ke ruangan Fahmu Pak. Oke, baik Fahmu. Terima kasih Pak ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu. Ya, Bapak antarkan. Izin Pak. Oke, Fahmu. Hati-hati ya. Pak.